Nah, kembali di iNewsroom, pemirsa, PSSI menggandeng klub Barito Putra menggelar seleksi pencarian pemain tim nasional U17. Seleksi ini diikuti oleh 141 talenta muda. Sebanyak 141 talenta muda mengikuti seleksi pemain tim nasional U17 di Stadion Demang Lehman Martapura, Kalimantan Selatan. 141 talenta muda ini datang dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa persyaratan untuk para peserta seleksi yang dapat masuk mengikuti seleksi ini, di antaranya tinggi badan minimal 170 cm dan faktor usia. Kemarin memang kita surat di PSSI itu ada beberapa persyaratan. Pertama dari tinggi badan minimal 170, kemudian juga ada masalah VO2 max per posisi. Itu ada persyaratan dari PSSI tersendiri. Informasi dari pusat itu permintaan dari Coach Sintayong ya. PSSI menggelar seleksi tim nasional Indonesia U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 2023 di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Kota Solo akan menjadi tuan rumah semifinal dan final Piala Dunia U17. Sebanyak 300 peserta mengikuti seleksi tim nasional Indonesia U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 2023 di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Seleksi yang digelar secara terbuka ini merupakan pemain dengan kelahiran 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan tinggi badan 170 cm hingga 185 cm. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir langsung untuk meninjau seleksi ini. Seleksi terbuka yang telah berjalan di 7 kota ini digelar untuk memberikan kesempatan bagi talenta muda Indonesia bersaing dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia di kancah internasional. Erick Thohir pun menjamin tidak ada pemain titipan dalam seleksi ini. Untuk Kota Solo, ya memang ini dulu sudah U20, tetapi tetap kita akan mengajak ulang. Kota Solo akan menjadi tempat semifinal dan final. Karena itu saya sampaikan tadi, ini kota bersejarah. PON pertama ada di sini. Siapa tahu sepak bolanya juga bersejarah. Seleksi terbuka yang digelar oleh PSSI ini tidak hanya dipersiapkan untuk Timnas U17, tetapi juga untuk Timnas U20 tahun 2025 mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Konser musik batal, penonton mengamuk dan merusak fasilitas konser di Karanganyar, Jawa Tengah. Kericuan terjadi karena panitia tidak mampu membayar vendor sebesar 120 juta rupiah, sementara para penonton terlanjur membeli tiket. Ribuan penonton konser musik di Karanganyar, Jawa Tengah mengamuk. Mereka memaki panitia konser dan merusak tenda. Para penonton yang datang dari berbagai daerah ini kesal lantaran konser batal digelar. Sedianya konser akan menampilkan 2 grup band rock papan atas. Namun karena panitia belum mampu membayar sewa sound system, konser pun tak jadi dihelat. Panitia masih berutang 120 juta rupiah kepada vendor. Namun ternyata pada saat kegiatan ini ada pihak dari TIO, di mana kita tahu kan TIO ini adalah pihak jasa penyelenggara. Salah satunya penyelenggara dari konser musik ini. Dan dari pihak ini ternyata masih belum menyelesaikan kewajiban dia ke salah satu vendor, yaitu sound system dan beberapa vendor lainnya. Aku belinya tiket offline, Mas. Offline? Iya, di Cafe Popoya, Boyolali. Kapan itu belinya? Itu hari Jumat, Jumat malam lah intinya. Dengan harga 120.000. Sementara itu penonton kecewa karena sudah terlanjur membeli tiket. Akibat peristiwa ini, 3 orang dari panitia konser ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Hermina Depok, Jawa Barat, operasional pelayanan sudah kembali normal, sementara api dipastikan berasal dari dapur rumah sakit. Seperti inilah kondisi lantai Rumah Sakit Hermina Depok pasca terbakar Sabtu malam.
Bagian plafon atap rumah sakit terlihat ambruk, sementara bagian lainnya juga masih dalam pembenahan. Pihak Rumah Sakit Hermina menjelaskan api berasal dari bagian dapur rawat inap. Beruntung sistem keamanan kebakaran gedung berfungsi dengan baik, sehingga api berhasil dipadamkan dengan cepat. Meski demikian, kepulan asap sempat membuat pasien dievakuasi keluar gedung rumah sakit. Namun selang beberapa jam, pasien telah dievakuasi kembali masuk ke dalam gedung. Jadi saya bersyukur, puji Tuhan ya, dalam 30 menit itu api dapat dipadamkan. Nah, ini kami melihat di situ memang peralatan-peralatan APAR ya, alat pemadam api ringan itu berfungsi, kemudian juga sprinkle dan juga hidran. Nah, untuk menyemprot itu juga berfungsi dengan baik. Sebelumnya kebakaran lantai 5 Rumah Sakit Hermina sempat membuat panik pasien dan warga sekitar. Akibatnya sebanyak 180 pasien rawat inap dievakuasi dan belasan unit pemadam dikerahkan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, sebuah truk menyeruduk acara pesta pernikahan di Gedung Kesenian Balikpapan, Kalimantan Timur. Truk menghantam area pesta, membuat pengantin dan seluruh tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Sebuah truk pengangkut barang tiba-tiba menyeruduk Gedung Kesenian Balikpapan, Kalimantan Timur. Truk masuk ke area pesta pernikahan yang tengah berlangsung. Truk menghantam meja hidangan dan dekorasi pesta. Akibatnya pengantin dan seluruh tamu undangan panik. Mereka sontak berlarian menyelamatkan diri. Truk sebelumnya parkir di tanjakan tak jauh dari gedung. Namun karena tidak menggunakan rem tangan, truk tiba-tiba melaju dan menghantam gedung. Dia parkir di situ, muatannya sudah ditaruh di truk. Handremnya itu tidak berfungsi, kemudian dia lakukanlah masukkan gigi 3. Kemudian dia ganjal ban belakang. Nah, ternyata tiba-tiba dia merasa bahwa ban belakangnya itu ganjalannya tidak ada, sehingga tiba-tiba longsor langsung nabrak ke gedung kesenian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun gedung rusak, keluarga pengantin trauma dan merugi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa Newsroom Weekend akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.